Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kartika Eka Safitri Dewantari dari KKN Unit 40 Angkatan 71 mengenai program kerja pelatihan penyusunan kontrak sewa menyewa rumah yang memuat aturan pengelolaan sampah. Program kerja ini diawali dengan tema KKN kami berupa tematik tentang pengelolaan sampah, sehingga berdasarkan observasi diketahui bahwa dalam suatu wilayah ini belum ditentukan adanya peraturan tertulis yang menyatakan terikatnya seseorang untuk melakukan pengelolaan sampah. Sedangkan sampah sendiri itu menjadi concern terbesar yang harus diselesaikan oleh DIY. Jadi di dalam agenda praktikum ini terdapat beberapa segmen teori. Yang pertama ada garis besar kontrak yang menjadi praktikum pertama, jenis-jenis akta dan surat kuasa, praktikum pembuatan surat kuasa, standar kontrak, pembuatan struktur kontrak sewa menyewa, praktikum pembuatan surat keterangan waris. Dalam praktikum surat keterangan waris kemudian juga disertai dengan praktikum surat kuasa khusus dan diakhiri dengan post-test secara online. Jadi dalam pertemuan ini dilakukan secara 2 minggu, kira-kira sekitar 3 kali pertemuan dalam seminggu. Sebelumnya mengenal jenis peradilan di Indonesia. Yang pertama ada pengadilan negeri, terbagi menjadi terdapat dalam kamar pidana dan terbagi menjadi ranah kamar perdata. Jadi kalau perkara pidana khusus untuk menangani perkara tindak pidana atau tindak kejahatan, dan perkara perdata khusus mengadili perkara yang bersifat para pihak. Contoh tersebut adalah perkara perceraian, wan prestasi. Perceraian yang dianut dalam perceraian yang dapat diselesaikan dalam pengadilan negeri adalah perceraian di mana para pihaknya non muslim atau tidak beragama Islam. Sedangkan pengadilan agama seperti yang telah diketahui mengadili perkara bagi orang-orang yang beragama Islam. Contohnya adalah perceraian orang-orang muslim, dan menurut undang-undang yang terbaru mengenai pengadilan agama dapat menyelesaikan masalah tentang ekonomi syariah, khususnya kalau apabila ada wan prestasi dan kaitannya dengan kontrak syariah, maka dapat diselesaikan dalam pengadilan agama. Kemudian terdapat pengadilan tata usaha negara. Pengadilan tata usaha negara sendiri berkaitan dengan menyelesaikan perkara ketika terdapat surat ketetapan SK yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang itu tidak sesuai dengan asas, atau mungkin terdapat prosedur yang tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang kepada masyarakat. Selanjutnya adalah pengadilan militer. Pengadilan militer khusus untuk mengadili perkara masalah-masalah yang dilakukan oleh militer sendiri. Selanjutnya ini terdapat ada konsep capaian, konsep yang diperoleh selama menjalankan program kerja ini terdapat 4. Yang pertama adalah para pemuda ini memahami konsep apa itu kontrak, apakah kontrak itu sama dengan perjanjian atau berbeda. Kemudian ada konsep sewa menyewa rumah, dan para pemuda-pemudi membuat kontrak sewa menyewa yang memuat pengelolaan sampah. Mengapa terdapat capaian yang isinya para pemuda-pemudi ini mampu membuat kontrak sewa menyewa yang memuat pengelolaan sampah? Karena seperti yang disampaikan di awal, tidak ada peraturan khusus atau yang mengatur tentang pengelolaan sampah di dalam suatu wilayah yang kecil ini, atau terdapat undang-undang yang ada di atasnya atau peraturan daerah tetapi belum didistribusikan ke bawah, atau wilayah yang terkecil belum menurunkan aturan yang telah ada dari atas. Oleh karena itu, kontrak ini bersifat mengikat para pihak. Apabila memang di dalam suatu wilayah itu terdapat sebuah aturan yang sudah dijalankan oleh masyarakat, apabila mungkin ada pendatang atau mungkin orang asing yang mungkin akan bertinggal di sini, atau mungkin untuk tinggal beberapa waktu, maka
Peraturan tersebut alangkah baik dibuat secara tertulis sehingga mungkin penyewa dapat mengetahui dan menjalankan apa yang sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat tersebut. Selanjutnya ada tata cara membuat surat kuasa dan surat keterangan waris. Mengenai surat kuasa dan surat keterangan waris akan dijelaskan dalam segmen yang berbeda. Secara singkat, surat kuasa ini berkaitan tentang ketika seseorang ini hendak diwakilkan oleh orang untuk melakukan kontrak. Kemudian surat keterangan waris berkaitan apabila suatu kontrak ini dalam objeknya atau bendanya atau rumahnya merupakan bagian dari harta waris sehingga memerlukan persetujuan dari para ahli waris. Mengapa butuh surat keterangan waris? Di dalam kontrak terdapat dua solusi. Yang pertama, para ahli waris juga bertanda tangan dalam kontrak tersebut, atau dari ahli waris tersebut dilampirkan ke dalam surat kuasa khusus. Apabila dilampirkan dalam surat kuasa khusus juga, artinya terdapat satu orang yang diwakilkan. Artinya terdapat satu orang yang mewakilkan untuk melakukan kontrak. Selanjutnya ini adalah pengertian kontrak. Kontrak adalah perikatan yang lahir dari perjanjian atau konsensualisme sehingga menimbulkan prestasi kewajiban bagi para pihak. Apabila tidak dipenuhi sebagaimana yang telah disepakati, maka menimbulkan cedera janji atau breach kontrak. Jadi di dalam kontrak itu isinya merupakan perjanjian antara para pihak. Perjanjian tersebut disebut konsensualisme atau kesepakatan sehingga menimbulkan prestasi. Prestasi itu adalah hak kewajiban. Jadi pihak pertama memiliki kewajiban terhadap orang tersebut, dia juga mendapatkan hak dari orang tersebut, sedangkan pihak kedua begitu juga sebaliknya. Di dalam kontrak dipastikan pasti ada harta benda atau sesuatu benda yang bernilai. Syarat sah kontrak. Jadi dalam syarat sah kontrak diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Terdapat syarat subjektif. Subjektif ini yang maksudnya adalah orangnya, di mana orang yang melakukan kontrak wajib memiliki kesepakatan yang disebutkan tadi seperti konsensualisme dan kecakapan. Kecakapan ini adalah tolak ukur siapa saja yang dapat melakukan kontrak atau siapa saja yang dapat menandatangani kontrak. Apabila tidak memenuhi syarat subjektif, maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Biasanya diajukan ketika terjadi cacat kehendak seperti paksaan, penipuan, dan kehilafan. Ini dapat dibatalkannya melalui prosedur pengadilan biasanya. Syarat objektif artinya ini objeknya atau bendanya, di mana dalam kontrak wajib sekali ada yang namanya objek atau benda, dan alasan yang halal. Alasan yang dimaksud ini adalah klausula yang halal. Kalimat-kalimat dalam pasal kontrak ini dipastikan wajib tidak boleh bertentangan dengan peraturan undang-undang atau tidak boleh melanggar sesuatu yang dilarang. Contohnya, dalam kontrak syariah dilarang menggunakan riba. Apabila sampai dalam kontrak syariah menggunakan riba, maka kontrak tersebut batal demi hukum atau dianggap tidak ada sama sekali. Berikut ini merupakan contoh kitab undang-undang hukum perdata yang dijadikan acuan bagi kami mahasiswa Fakultas Hukum dan akademisi maupun para praktisi, di mana dalam buku ketiga tentang perikatan dijelaskan ada beberapa pasal yang mengatur mengenai kontrak. Kontrak yang terdapat dalam hukum perdata ini dalam buku 3 ini disebut kontrak nominat atau kontrak bernama. Seperti yang disampaikan tadi, jenis kontrak konvensional adalah berfokus kepada keuntungan yang didasarkan pada KUH Perdata dan berfokus keuntungan finansial terbagi menjadi nominat dan innominat. Kontrak nominat adalah kontrak yang segala ketentuannya diatur dalam buku ketiga KUH Perdata. Contohnya jual beli, sewa menyewa, hibah, tukar menukar, pinjam pakai habis, pinjam menitipkan barang, dan perdamaian. Kalau perdamaian tersendiri itu nama lainnya disebut sebagai akta dading. Kontrak tidak bernama itu adalah kontrak yang tidak memiliki nama khusus dalam kitab undang-undang KUH Perdata, tapi dalam dasarnya menggunakan pasal 1320.
Biasanya kontrak innominat ini merupakan kontrak-kontrak jenis terbaru yang belum ada diatur oleh KUH Perdata. Mengapa belum diatur? Karena KUH Perdata sendiri merupakan undang-undang turunan dari Belanda, dan itu artinya sudah lama sekali. Artinya kontrak tersebut juga diisinya berdasarkan kondisi di zaman dahulu. Kemungkinan apabila mungkin dapat berubah, mungkin saja apabila mungkin pemerintah Indonesia hendak melakukan perubahan tentang undang-undang perdata itu sendiri. Contohnya yang kedua ada kontrak syariah. Adalah kontrak yang berdasarkan kesepakatan dengan cara serta unsur berdasarkan syariat Islam. Dalam kontrak syariah sendiri itu terdapat larangan riba, larangan gharar, dan larangan maisir. Di dalam syarat sah kontrak terdapat pasal 1320 KUH Perdata. Disebutkan mengenai tentang kecakapan. Kecakapan sendiri itu adalah orang-orang yang mampu atau boleh untuk membuat kontrak atau menandatangani kontrak, di mana kecakapan itu diukur melalui umur. Namun undang-undang di Indonesia mengatur beberapa jenis klasifikasi yang setidak-tidaknya mungkin kedewasaan itu diukur umur 18 tahun atau telah menikah. Dan dari segi KUH Perdata sendiri, kecakapan diukur 21 tahun, dari undang-undang perkawinan itu 19 tahun, dan dari sisi ketenagakerjaan 18 tahun. Dalam KUH Perdata sendiri juga diatur mengenai kriteria tidak cakap. Jadi kriteria tidak cakap ini adalah orang-orang yang tidak boleh membuat kontrak atau menandatangani kontrak, tetapi mereka dapat diwakilkan. Contoh, anak yang belum dewasa, biasanya orang tua akan mewakili anak tersebut ketika melakukan kontrak atau menandatangani suatu perjanjian. Orang yang di bawah pengampuan, contohnya dianggap tidak cakap, berpikir atau disebut gila, pemborosan, dan sakit ingatan. Perempuan yang telah kawin dalam hal ditentukan undang-undang. Maksudnya begini, terkadang perempuan yang sudah menikah itu wajib terdapat persetujuan suami. Biasanya dalam kontrak, ketika wanita yang sudah menikah hendak menandatangani atau melakukan suatu peralihan harta lainnya, wajib mendapatkan persetujuan suami. Biasanya ada di dalam surat kuasa khusus yang isinya suami itu memberikan kewenangan kepada istrinya untuk melakukan perjanjian kontrak tersebut atau melakukan peralihan benda. Selanjutnya terdapat asas-asas dalam kontrak. Yang pertama ada asas konsensualisme, artinya ada persetujuan para pihak sehingga dari perjanjian tersebut lahirnya kontrak. Asas kebebasan berkontrak, artinya setiap orang tuh bebas melakukan perikatan dengan siapapun sepanjang memenuhi syarat sah kontrak, yaitu pasal 1320. Ada kecakapan, ada kesepakatan, ada objek, dan ada klausula yang halal. Artinya klausula yang halal itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada di negara tersebut, atau sesuatu yang dilarang dalam melakukan kontrak. Contohnya tidak boleh mengandung unsur penipuan, tidak boleh mengandung unsur kelicikan, atau sebagainya. Yang ketiga ada asas pacta sunt servanda, jadi kontrak itu berlaku selayaknya undang-undang bagi para pihak. Artinya kontrak tersebut sifatnya itu mengikat bagi para pihak. Asas itikat baik. Asas itikat baik dilakukan sepanjang masa kontrak, baik fase prakontrak dan pasca kontrak. Jadi kalau itikat baik itu kayak niat baik dari para pihak. Contoh, kalau dalam konsep kontrak sewa menyewa tersebut, pemberi sewa memberikan fasilitas apa adanya, menjelaskan apa adanya. Kemudian dari penyewa sendiri membayarkan uang sewa dengan tertib, tidak mematuhi aturan yang diberikan oleh pemberi sewa, dan pasca kontrak melakukan pembersihan rumah secara tepat waktu sehingga tidak merugikan bagi pemberi sewa. Unsur-unsur dalam kontrak sewa menyewa yang jelas, yang pertama ada identitas para pihak,
ada pihak pertama dan ada pihak kedua, karena dalam kontrak itu dilakukan minimal oleh 2 orang. Kedua, di dalam objek sewa itu disebutkan secara lengkap mengenai, kalau misalnya contohnya sewa menyewa rumah, jelas ada lokasi rumah, diperuntukkan untuk apa, dan harga sewa. Biasanya diperbolehkan harga sewa ini dijabarkan apabila disewa selama beberapa tahun, maka dikalikan dengan jumlah untuk tahun pertama, dan itu boleh dijabarkan dalam objek sewa. Mengenai peruntukan itu wajib dituliskan, karena peruntukan kan terdapat ada yang untuk tempat tinggal, ada tempat usaha, dan yang pastinya pengelolaan sampahnya atau mungkin pengelolaan fasilitas yang diberikan oleh pemberi sewa mungkin saja berbeda, sehingga perlu ditulis dalam kontrak untuk apa rumah tersebut. Apabila misalnya tadinya di dalam kontrak untuk rumah tinggal, tetapi dalam dijalankan untuk rumah makan, takutnya ada suatu posisi yang merugikan pemberi sewa. Contohnya, rumah tersebut khusus untuk pemukiman, tetapi orang tersebut yang penyewanya menggunakan sebagai kegiatan usaha atau industri yang lokasinya melanggar tata ruang. Dikhawatirkan ada pemerintah yang datang menanyakan legalitas usaha, dan ternyata lokasinya itu tidak sesuai dengan apa yang telah didaftarkan. Dikhawatirkan takut merugikan pemberi sewa atau mungkin penyewanya. Yang ketiga, ada tata cara pembayaran. Tata cara pembayaran wajib dituliskan secara gamblang. Apakah hendak dibayarkan secara cash atau mungkin dibayarkan melalui transfer. Apabila melalui transfer, alangkah baik dituliskan rekeningnya, atas nama siapa, dan bagaimana prosedur pembayarannya. Apakah hendak dinota atau mungkin dengan bukti transfer saja itu sudah cukup. Itu bergantung pada kesepakatan antara pemberi sewa dan penyewa. Yang 4, klausula. Klausula merupakan isian pasal yang memuat penegasan kondisi serta informasi suatu perjanjian yang disepakati. Jadi klausula ini semacam kalimat yang tulisannya mungkin ada pasal-pasal seperti ini. Itu ada ditulis klausula, di bagian ini disebut klausula. Jadi klausula itu terdapat 4 jenis. Yang pertama ada klausula definisi, artinya itu klausula atau pasal yang menjelaskan tentang dasar-dasar atau pengertian-pengertian di dalam kontrak tersebut. Ada klausula umum. Klausula umum itu klausula yang sering didapatkan antara satu perjanjian dengan perjanjian lain. Contohnya kalau dalam KUH Perdata sendiri itu memiliki pakem atau patok aturan di mana suatu kontrak wajib memuat hal tersebut. Contohnya kontrak sewa menyewa diatur mengenai tata cara atau jangka waktu, maka di kontrak lain juga mengatur tentang jangka waktu. Terus terdapat klausula transaksional. Klausula transaksional itu berisi tentang nominal dari sebuah objek atau total dari sebuah objek. Kemudian ada klausula spesifik, itu suatu klausula yang tidak ada dalam perjanjian lain tapi khusus ada dalam perjanjian ini. Dapat dikatakan itu seperti request dari pemberi sewa atau pihak pertama kepada pihak kedua. Yang kelima, ada penyelesaian perselisihan. Penyelesaian perselisihan ini penting dituangkan dalam kontrak, karena seumpama bermasalah terdapat penyelesaian. Ada 2 cara penyelesaian, melalui mediasi atau melalui prosedur pengadilan. Apabila suatu hari terburuknya perlu penyelesaian secara pengadilan, perlu diatur oleh para pihak pengadilan mana yang berwenang. Biasanya kalau objeknya rumah, itu di daerah tempat rumah itu berada, atau objek benda bergerak itu berada. Apabila rumah atau objeknya berada di Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman lah yang berwenang. Kemudian bisa juga penyelesaian perselisihan ini ditentukan di mana lokasi tergugat bertinggal. Terus dalam kontrak wajib terdapat tanda tangan para pihak. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kekurangan dalam menjelaskan dalam pertemuan ini, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.